Kembali lagi semuanya yang berbahagia, pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang berkultivasi dan berhasil meningkatkan kekuatannya. Kemudian seiring dengan peningkatan ini Xiaoyan juga justru merasa bahwa krisis yang Xiaoyan alami menjadi semakin kuat, sehingga atas hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan segera melangkah memasuki menara pemurnian. Tempat ini menjadi harapan Xiaoyan untuk mengembangkan keterampilan bertarung yang luar biasa, sesuai dengan petunjuk dari Zhan Lao. Selain bergantung pada keberuntungan dan peluang, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai puncak kekuatan. Xiaoyan telah menciptakan keterampilan bertarung tingkat transendental dan berhasil menerobos ke tingkat keabadian dewa. Namun kekuatan yang dimilikinya tidak dapat diandalkan sepenuhnya jika Xiaoyan harus bergantung pada kekuatan luar. Setiap individu memiliki jalan pertumbuhan yang unik dan perjuangan masing-masing yang berbeda. Dalam kasus Xiaoyan, tubuh Xiaoyan mengandung 6 kekuatan asal, yakni 3 jantung api dan 3 jantung guntur. Semuanya dapat beroperasi secara misterius berkat keseimbangan yang diberikan oleh teknik dari pagoda pemurnian. Kini Xiaoyan dihadapkan pada tugas untuk mengembangkan lebih banyak kekuatan asal dan memanfaatkan energi kekerasan yang melebihi batas langit dan bumi. Meskipun teknik Angry Buddha Lotus Flame 3 warna Xiaoyan sudah sangat kuat, teknik tersebut masih belum mencapai potensi penuhnya. Xiaoyan akhirnya menuju ke lantai 4 menara pemurnian, sebuah tempat yang kosong namun penuh dengan nuansa mimpi. Di sana Xiaoyan mulai bereksperimen dengan berbagai metode untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam tubuhnya. Gerakan tangan Xiaoyan berubah cepat memunculkan sosok hantu yang bergerak lebih halus darinya. Dirinya mencoba menemukan inspirasi dari perubahan bentuk sosok tersebut namun tetap gagal menemukan rasa yang Xiaoyan cari. Namun dengan bantuan kekuatan ruang ini, teratai Xiaoyan yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan eksplosif. Tetapi hasil itu masih belum mencapai tingkat keterampilan bertarung transendental. Xiaoyan pada akhirnya mulai memadatkan warna-warna pada teri satu demi satu. Xiaoyan juga mencoba berbagai metode dan urutan. Ratusan Angry Buddha Lotus Flame muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan terus mengamati prosesnya. Dari pengamatannya muncul satu teratai yang begitu nyata menyerupai teratai asli, lengkap dengan akar dan daun yang menyokong bunga utuhnya. Xiaoyan memandangi bunga tersebut, mencoba memahami cara memecah dan menyempurnakan bentuknya. Kelemahan dari teknik Angry Buddha Lotus Flame 3 warna adalah karena 3 api yang digunakan dipaksa untuk bergabung. Dengan begitu maka hasilnya tidak sempurna. Tidak ada teknik penggabungan atau tatanan yang mampu menyatukannya secara alami. Meskipun semuanya adalah api, ketiganya tidak pernah benar-benar menyatu. Justru karena perbedaan sifat yang kontras, kekuatan dari teknik tersebut menjadi begitu dahsyat. Namun untuk meningkatkan levelnya lebih jauh dibutuhkan metode kondensasi tingkat tinggi. Dengan gagasan ini Xiaoyan pada akhirnya mulai melakukan eksperimen dengan pendekatan yang sistematis. Xiaoyan menggunakan api putih untuk membentuk kelopak bunga teratai menyerupai bunga asli berjumlah 36 kelopak yang masing-masing mengandung energi api yang luar biasa. Teratai yang terbentuk tampak berwarna keputihan. Proses itu dilanjutkan dengan pemadatan 10 api iblis yang mematikan yang membentuk batang teratai berwarna ungu merah. Keduanya terhubung sempurna dengan teratai yang dibentuk oleh bayian api putih. Xiaoyan terus memperdalam teknik ini, menyatukan setiap unsur dengan presisi dan kesabaran demi mencapai bentuk sempurna dari kekuatan teratai api yang selama ini dirinya kejar. Teratai itu mulai menunjukkan tanda-tanda adanya kehidupan. Namun prosesnya masih belum selesai. Api abadi menyembur dari lengan Xiaoyan sebelum akhirnya dengan teknik yang tepat dan cermat api itu dikondensasikan di antara kedua telapak tangannya hingga membentuk kristal abadi yang bulat. Selanjutnya kristal itu segera dimasukkan ke pusat teratai api putih. Dirinya berfungsi sebagai inti, menyatu menjadi bagian dari struktur teratai tersebut.
Saat api abadi menyatu, ledakan dahsyat mengguncang ruang dan gelombang api memancar hebat dari dalam teratai. Teratai itu pun mulai berputar perlahan memancarkan hantaman api hebat setiap kali dirinya berputar. Api abadi yang terkandung di dalamnya mengeluarkan kekuatan melahap menyerap energi dari lingkungan dan mengubahnya menjadi kekuatan baru bagi dirinya. Teorinya selama sesuatu yang muncul telah terkontaminasi oleh api abadi maka energi tersebut akan segera terserap dan memperkuat teratai ini. Semakin besar energi yang ditelan maka semakin kuat pula teratai api itu tumbuh. Dalam kehampaan mimpi yang samar muncul bayangan yang tampak mengulangi proses penciptaan teratai api. Gerakannya lebih cepat dan tekniknya jauh lebih sempurna dibandingkan Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan lanjut mengulangi proses pembunuhan teratai api ini. Prototipe telah terbentuk namun kesempurnaan masih harus dicapai. Proses itu diulang berkali-kali dalam ruang mimpi kehampaan. Akhirnya teratai api pun secara perlahan terbentuk dalam 3 bagian utama. Bagian-bagian ini adalah kelopak teratai, batang teratai dan inti api. Masing-masing berasal dari 3 jenis api berbeda dan membentuk struktur yang tampak hidup. Berbeda dari Angry Buddha Lotus Flame milik Xiao Yan sebelumnya, versi ini memiliki bentuk yang lebih sempurna dan kemampuan yang melampaui sekedar daya ledak. Untuk menguji integritasnya, Xiao Yan membawa teratai api ke lantai 5 menara pemurnian yakni arena pertempuran nyata. Sebuah bayangan muncul sebagai lawan dan sosok yang dipilih oleh Xiao Yan adalah Su Qiantai, seseorang yang berada di tingkat kelima keabadian dewa. Sosok ini tampak sedikit linglung namun dirinya tetap memiliki kekuatan besar. Pertarungan pun terjadi dengan teratai yang mekar perlahan melepaskan api abadi yang menghantam tubuh Su Qiantai, menyerap vitalitas dan energinya dalam jumlah besar. 10 api iblis yang sebelumnya telah menyimpan energi memberikannya kembali kepada Xiao Yan menyebabkan aura Xiao Yan meningkat drastis. Semakin banyak energi yang diserap semakin besar pula fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai. Namun kekuatan sejati dari teknik ini tidak hanya terletak pada daya sarangnya. Karena memiliki 3 jenis api yang berbeda maka penyatuannya memungkinkan teratai untuk menampilkan efek gabungan yang unik. Su Qiantai pada saat ini melesat maju namun tepat saat itu 36 kelopak teratai meledak secara serentak di hadapannya. Cahaya putih menyala tajam membuat Su Qiantai terpaku sesaat. Meski kendali terhadap daya ledak sangat kuat, kekuatan besar dari teratai hanya dapat dikendalikan dalam waktu singkat. Namun bahkan dalam durasi sesingkat itu sudah cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Teratai itu kini memperlihatkan kemampuannya yakni mengendalikan, memperkuat dan memulihkan. Ketiga efek ini berasal dari perpaduan unik ketiga jenis jantung api. Tidak seperti Angry Buddha Lotus Flame yang hanya memiliki daya ledak besar, teratai api ini memberikan dukungan tempur berkelanjutan. Xiao Yan kemudian membiarkannya terus menyerap energi mengisi kekuatan teratai secara berulang. Dengan kekuatannya yang terbatas, Xiao Yan mengandalkan kemampuan untuk menyerap kekuatan musuh dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Dengan begitu teratai api ini bisa tumbuh melampaui batas biasa dan mencapai tingkat kekuatan yang benar-benar transendental. Suara desiran angin terdengar tajam bersamaan dengan 36 kelopak bunga teratai yang berterbangan di udara menyatu dengan kobaran api putih yang membelah langit. Pupil mata Su Qiantai membesar ketika tubuhnya dikendalikan secara paksa dan kehilangan kendali atas gerakannya sendiri. Teratai api ini juga tidak kunjung padam, tetapi sebaliknya dari balik kelopaknya muncul hantu api yang padat. Dari intinya menyembur panas yang membakar seolah tidak mengenali batasan. Di mata Su Qiantai api putih ini terus terpantul jelas seperti tertanam permanen di kedalaman matanya. Sementara itu Xiao Yan mengangkat tangannya dan teratai api yang dikendalikan oleh Xiao Yan berkembang dengan cepat. Ukurannya menjulang hingga 1000 kaki menyelimuti ruang di sekelilingnya seperti entitas raksasa yang tidak terelakkan. Su Qiantai berusaha melawan, mengangkat tangannya untuk menyerang, tetapi jejak telapak yang diciptakannya malah berubah menjadi nyala api.
kekuatan yang digunakannya justru menjadi bahan bakar bagi teratai tersebut. Api itu menyelimuti tubuh Suqian Taiyi sepenuhnya, menjadikannya seperti bahan bakar dalam sebuah kuali obat raksasa. Semua keterampilan bertarungnya perlahan berubah menjadi api diserap sepenuhnya oleh teratai tersebut. Ketika energi teratai mencapai titik maksimum, Xiao Yan pada akhirnya melepaskan kekuatannya. Teratai api mekar sepenuhnya meledak dengan suhu ekstrim yang menyebabkan kehampaan di sekitarnya runtuh. Ledakan ini membentuk lubang hitam yang membara menelan segala sesuatu yang tersisa dari Suqian Taiyi. Seluruh vitalitas dan kekuatan Suqian Taiyi juga terus terserap. Sosoknya memuntahkan darah berulang kali hingga akhirnya menghilang dalam bayangan tipis. Di hadapan lubang kehampaan yang terbentuk, nyala api teratai tetap membakar dengan ganas, memperlihatkan kekuatan keterampilan bertarung yang telah mencapai level Transcendence. Kekuatan teknik ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame yang sebelumnya. Kemampuannya berasal dari integrasi sempurna 3 jenis jantung api dan dikembangkan menjadi teknik unik yang hanya bisa dimiliki oleh Xiao Yan. Inilah permulaan sejati pemanfaatan kekuatan sejati dari jantung api. Perjalanan kekuatan Xiao Yan terus berkembang dari satu lapisan ke lapisan berikutnya. Gerbang pertempuran yang dihadapi Xiao Yan terbagi dalam warna, yakni putih, hijau, biru dan juga ungu. Kini Xiao Yan bersiap menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat yang setidaknya setara dengan tingkat kelima keabadian dewa. Xiao Yan pada akhirnya tiba di gerbang hijau di mana versi ilusi Suqian Taiyi sedang menanti. Sosok Suqian Taiyi di gerbang ini tidak lagi terlihat lemah seperti di gerbang sebelumnya. Kini matanya bersinar tajam ketika dirinya mulai mendekati Xiao Yan. Pertempuran pun kembali dimulai. Xiao Yan kembali memadatkan teknik barunya, yakni teratai api yang mencengangkan. Kelopak teratai api berterbangan dan meledak seketika dengan kekuatan yang melampaui semua serangan sebelumnya dan bahkan lebih kuat dari Yao Beng milik Xiao Yan. Di ruang pertempuran yang diselimuti oleh teratai api ini, semua serangan Suqian Taiyi langsung terbakar dan berubah menjadi energi untuk teratai. Serangan-serangan ini justru memperkuat kekuatan teknik Xiao Yan secara terus-menerus. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan berpikir bahwa Suqian Taiyi tidak pernah benar-benar mengambil tindakan di hadapan Xiao Yan. Dengan begitu maka kemampuannya belum sepenuhnya terlihat oleh Xiao Yan. Tetapi di gebrang pertempuran nyata ini dirinya pasti akan mengeluarkan kekuatannya. Dirinya akan mengeluarkan kekuatan yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan. Dalam kondisi ini Xiao Yan juga tidak perlu khawatir akan terluka. Xiao Yan dapat menggunakan kemampuannya tanpa adanya hambatan. Di tengah-tengah pertempuran, serangan teratai Xiao Yan pada akhirnya meledak menciptakan lubang hitam api yang memaksa Suqian Taiyi mundur secara perlahan. Pada saat ini gerbang hijau juga berhasil dikalahkan oleh Xiao Yan dalam waktu singkat. Setelah itu Xiao Yan langsung menghadapi gerbang biru. Gerbang pertempuran nyata yang memiliki level tertinggi adalah gerbang berwarna ungu. Gerbang ini mendekati kebenaran namun tetap masih belum sebanding dengan tingkat kelima yang sejati. Xiao Yan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan keyakinannya untuk mengalahkan level kelima di tempat ini. Sementara itu di ruang hampa beberapa pelangi panjang melesat cepat dipimpin oleh Feng Xichan. Dirinya menggenggam kepingan giok yang bersinar semakin terang dan berkedip semakin cepat seiring lajunya. Di hadapan mereka terbentang sebuah bintang berwarna merah darah. Menurut pengetahuan yang ada terdapat makhluk angkasa berbahaya di planet tersebut. Makhluk ini berbentuk seekor burung rakus dengan kekuatan tempur luar biasa. Feng Xichan pun memperlambat lajunya. Dirinya bukan tipe petualang dan selalu mempertimbangkan bahaya dan membuat perencanaan matang sebelum bertindak. Bersama dengan para pengikutnya dirinya pada akhirnya memutuskan untuk memasuki bintang merah tersebut. Warna bintang terbentuk dari lautan merah menyala. Angin laut bertiup kencang sementara ombak raksasa setinggi ribuan kaki mengamuk seperti dinding merah bergemuruh. Meski lingkungannya keras, hal ini bukan masalah besar bagi para keabadian dewa.
Di bawah komando Feng Xichan mereka berhenti di atas lautan tersebut. Tampak seekor burung raksasa sepanjang 10.000 kaki berdiri di atas laut. Burung ini adalah burung Tauti yang sebelumnya disebutkan oleh Feng Xichan. Tidak adanya makhluk kuat yang mencoba memburu burung ini menunjukkan betapa berbahaya makhluk tersebut. Lembaran giok di tangan Feng Xichan tampaknya memang mengarah ke arah burung tersebut. Kebingungan meliputi diri Feng Xichan karena tanda yang dirinya tinggalkan di kristal waktu dan ruang justru membimbing mereka ke tempat ini. Ketegangan pun seketika meningkat di antara kelompok Feng Xichan dan kelompok di belakangnya yang ternyata adalah kelompok Raja Roh. Beberapa Raja Roh menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Feng Xichan dan merasa bahwa penjelasannya tidak masuk akal. Situasi pun menjadi semakin mencekam. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba burung Tauti membuka mata merah darahnya mengirimkan cahaya merah ke arah rombongan. Feng Xichan langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dua wanita yang bersamanya mengikuti dengan sigap dan tampak menyadari bahaya lebih awal dan telah bersiap untuk mundur. Ketiga sosok itu berlari secepat mungkin. Meskipun terlihat seperti menghindari serangan, sebenarnya mereka sudah mengetahui keanehan situasi ini sejak awal dan berencana untuk kabur. Sementara itu para Raja Roh pada saat ini tampak merasa telah dikhianati. Mereka juga berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan mengejar Feng Xichan dengan dipenuhi amarah. Namun Feng Xichan sudah merencanakan untuk pelariannya sejak awal dan bahkan telah membentuk formasi penghalang di sepanjang jalur tersebut. Beberapa ledakan terjadi memperlambat pengejaran para Raja Roh meskipun tidak sepenuhnya menghentikan mereka. Feng Xichan dan dua wanita itu terus melesat tanpa henti. Rupanya Xiao Yan telah mengetahui tanda yang telah disimpan oleh Feng Xichan di dalam kristal waktu dan ruang. Dengan kelicikannya Xiao Yan pada akhirnya menyerahkan kristal tersebut pada burung Tauti. Xiao Yan telah memahami situasi yang telah dirancang oleh Feng Xichan sebelumnya. Xiao Yan juga telah menyiapkan formasi dan batasan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh dan bahkan kekuatan jiwanya lebih kuat daripada yang diduga oleh Feng Xichan. Namun Xiao Yan lebih unggul karena meskipun Feng Xichan memiliki kekuatan spiritual yang sama dengan Xiao Yan, pengendalian Xiao Yan dalam hal api karena Xiao Yan adalah seorang alkemis memberikan Xiao Yan keuntungan. Xiao Yan juga memiliki kekuatan asal-usul api serta kekuatan jiwa tingkat tinggi. Jika keduanya digabungkan maka Feng Xichan bukanlah lawan Xiao Yan. Oleh karena itu meskipun Feng Xichan hanya meninggalkan jejak samar, hal tersebut tetap dapat ditemukan oleh Xiao Yan. Feng Xichan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan terus-menerus menoleh ke belakang. Menyadari potensi berbahaya dari kelompok yang mengejar mereka, Feng Xichan membawa dua wanita yang bersamanya dan melarikan diri secepat mungkin. Dirinya pada akhirnya berhasil menghindari pengejaran para Raja Roh dan untuk kesekian kalinya para Raja Roh kehilangan jejak Xiao Yan. Ning Yap diliputi dengan amarah, emosinya hancur karena terus gagal menangkap Xiao Yan. Meskipun mereka belum berhasil menemukannya, mereka menyadari bahwa Xiao Yan seharusnya baru tiba di lokasi tersebut dan belum mengumpulkan cukup kristal ruang dan waktu untuk pindah. Tian Xun tetap tenang dan segera mengkoordinasikan pencarian lanjutan ketika memerintahkan mereka untuk menyebar. Semua anggota pada akhirnya langsung bergerak berubah menjadi kilatan cahaya panjang yang menyebar ke langit berbintang untuk mencari jejak Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan masih bertempur melawan Su Qiantaiyi yang muncul dari gerbang biru. Xiao Yan berhasil mengalahkannya meskipun harus membayar harga yang mahal dengan luka parah dan tubuh berlumuran darah. Pertarungan melawan seorang dengan kondisi di tingkat kelima keabadian dewa benar-benar menunjukkan jurang kekuatan yang sangat besar. Xiao Yan menyatukan semua kekuatannya dalam satu tubuh. Meskipun Xiao Yan mampu menang, tetapi luka-luka yang diderita benar-benar menyedihkan. Beruntung ini hanyalah arena pertempuran nyata dan bukan pertempuran sesungguhnya. Di lokasi ini Xiao Yan bisa mengabaikan konsekuensi dan mencoba berbagai taktik demi meraih kemenangan.
Selanjutnya Xiao Yan harus segera melangkah ke gerbang ungu. Ini merupakan sebuah tantangan tingkat tinggi yang mewakili pertempuran yang nyaris sama dengan pertempuran sesungguhnya. Gerbang ini akan menciptakan versi Suqian Taiyi yang sangat mendekati aslinya, meskipun bukan representasi sempurna, perbedaannya sangatlah kecil. Dengan tekad kuat Xiao Yan memasuki gerbang ungu karena tidak ada lagi pilihan lain bagi Xiao Yan. Xiao Yan harus menguji batas kemampuannya sendiri. Suqian Taiyi yang muncul di gerbang ini menunjukkan ekspresi yang berbeda. Dirinya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Sorot matanya membawa penghinaan yang bahkan tidak pernah diperlihatkan di hadapan Xiao Yan. Melalui 3 pertempuran sebelumnya Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang teknik Suqian Taiyi. Saat ini Xiao Yan sudah mengetahui beberapa trik dan taktik dari lawannya. Meskipun perwujudan itu hanya ilusi, pola gerakan musuh tidak akan banyak berubah. Xiao Yan pun mempersiapkan dirinya sepenuhnya untuk pertempuran ini seolah-olah itu adalah pertarungan sungguhan. Pertarungan pun dimulai di tengah ruang kosong yang meski runtuh tidak akan ada yang memberikan dampak nyata kepada ruang di sekitar. Suqian Taiyi pada saat ini tampak tetap unggul dalam penguasaan kekuatan aturan ruang. Namun Xiao Yan telah siap menghadapinya dengan kekuatan penuh. Xiao Yan menyadari bahwa mantan Raja Taixu telah mendorong penerapan kekuatan aturan ruang angkasa hingga ke tingkat yang ekstrim. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika harus berhadapan dengan Suqian Taiyi dalam bentuk aslinya, peluang Xiao Yan untuk menang diperkirakan kurang dari 10%. Pertarungan yang berlangsung sengit sepenuhnya menyelimuti gerbang pertempuran nyata. Pada ronde pertama Xiao Yan kalah bahkan sebelum mencapai 100 pertukaran. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih belum menyerah. Xiao Yan kembali melangkah menuju gerbang ungu untuk menantang lagi. Di antara semua kemampuan bertarung yang telah dikuasai, yang paling kuat adalah gabungan teknik teratai Xiao Yan. Meskipun demikian, untuk menembus tingkat kelima tetap merupakan sebuah tantangan besar. Sekalipun mengerahkan seluruh kekuatannya, peluang kemenangannya hanya meningkat menjadi kurang dari 20%. Xiao Yan memperhitungkan bahwa apabila kekuatan klon jangkrik emas dapat mencapai tingkat kelima atau keenam, kemungkinan untuk menang bisa naik menjadi sekitar 50%. Dalam pikirannya Xiao Yan terus menganalisis dan berlatih di gerbang pertempuran nyata. Meskipun belum tahu pasti siapa musuh yang sebenarnya, Xiao Yan memperkirakan bahwa ancaman yang begitu kuat setidaknya setara dengan tingkat kelima keabadian dewa. Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam pertempuran ini. Pada percobaan kedua untuk menaklukkan gerbang ungu, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai akhir melawan Suqian Taiyi versi ilusi. Akhirnya meskipun berada di ambang kematian, Xiao Yan berhasil meraih kemenangan dalam gerbang ungu. Dahulu kala seseorang bisa mendapatkan hadiah melalui tantangan di gerbang pertempuran nyata. Namun kini setelah mencapai tingkat keabadian dewa, gerbang tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk memahami musuh dan memperoleh pengalaman bertempur yang lebih dalam. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas, dan setelah Xiao Yan keluar dari gerbang ungu, luka-lukanya sembuh seketika. Xiao Yan benar-benar merasa takjub karena realisme dari pertempuran tersebut mampu membuat Xiao Yan mengukur kekuatan dirinya secara akurat. Meskipun kekuatannya masih mendekati kebenaran dan masih ada celah yang harus diisi dengan gabungan tubuh asli dan klon dewa asli, Xiao Yan mungkin dapat menang jika bertarung sampai mati, tetapi peluang untuk menghabisi lawan setingkat-tingkat kelima masih nihil. Tetapi jika Xiao Yan bergabung dengan klon jangkrik emas, tampaknya peluang untuk menang dan bertarung melawan tokoh kuat di langkah kelima ini cukup terbuka. Begitu memikirkan hal ini, tatapan di mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan tekad yang kuat. Rasa krisis yang dirasakan Xiao Yan memperkuat hasrat bertarung dalam dirinya seperti sebilah pedang yang perlahan terhunus. Xiao Yan tahu bahwa tidak ada jalan untuk menghindar dari musuh yang akan datang.
apapun dan dari manaun musuh itu berasal, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai akhir. Di menara pemurnian, Xiao Yan pada akhirnya mengerahkan segalanya. Setelah itu tubuh asli Xiao Yan perlahan membuka matanya di dunia nyata. Xiao Yan segera memeriksa Suyu dan mendapati bahwa semua barang yang dijanjikan oleh 7 dan 8 dalam pertemuan kekacauan sebelumnya kini telah diterima oleh Xiao Yan. Namun benda yang ada di hadapannya ini ternyata jauh di luar dugaan Xiao Yan. Selain keterampilan milik klan dewa asli yang disebut dengan tubuh tiran surgawi 10.000 bintang, terdapat pula sebuah kotak harta yang berisi dadu 5 sisi di mana sisi satunya putih dan satu sisinya hitam. Dadu ini adalah dadu malapetaka yang sebelumnya disebutkan oleh Qi. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menerima dua benda sekaligus dari Qi. Sejak pertemuan pertama dengan Qi, Xiao Yan selalu diperlakukan dengan sangat baik. Hubungan mereka terasa seperti persahabatan sejati dan perlakuan Qi selalu melampaui harapan Xiao Yan. Hal ini menimbulkan sedikit keraguan di dalam benak Xiao Yan. Jika mereka tidak pernah memiliki hubungan apapun, tidak mungkin Qi akan bersikap baik tanpa adanya alasan. Pasti ada alasan tersembunyi di balik bantuannya selama ini kepada Xiao Yan. Selain dua benda dari 7, ada juga tombak patah yang disebutkan oleh 8. Xiao Yan mengeluarkan ketiga benda tersebut dari batu giok khusus. Saat tombak patah itu melayang di udara, aura yang dipancarkannya membuat darah Xiao Yan bergejolak. Satu hal yang pasti yakni tombak patah tersebut berasal dari klan dewa asli. Bahkan dalam kondisi rusak, senjata itu masih memancarkan aura yang mengerikan. Tentu saja hal ini membuat Xiao Yan bertanya-tanya betapa mengerikannya kekuatan tombak itu jika dalam kondisi utuh.